Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi PKN bab 4 tentang keberagaman sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelum mempelajari materi pada bab 4 ini, terlebih dahulu kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran dari materi 4 ini yaitu setelah kalian mempelajari materi yang ada di bab 4 ini, diharapkan kalian bisa atau kalian dapat menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, diharapkan kalian mampu mengutamakan sikap toleransi dalam menghadapi berbagai masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan toleransi dalam mencari cara penyelesaiannya. Ketiga, menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman sara. Nilai karakter. Setelah mempelajari bab 4 ini, diharapkan akan muncul beberapa nilai karakter di dalam diri kalian, yaitu diantaranya nilai religius, tanggung jawab, toleran, jujur, disiplin, peduli, gotong royong, santun, dan percaya diri. Baiklah, kita langsung memasuki materi pada bab 4 ini. Yang pertama, tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, sebagaimana kalian ketahui bahwasanya di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Ya. Nah, kenapa di Indonesia bisa terjadi berbagai macam-macam suku, bangsa, dan agama? Ya, di sini bisa dilihat dari 5 faktor. Ya. Yang pertama, dari letak strategis Indonesia. Yang kedua, dari keadaan geografis alamnya. Ketiga, dari perbedaan kondisi iklimnya. Keempat, dari sikap terbuka masyarakat Indonesia. Dan kelima, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang pertama, dari letak strategis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia juga terletak di tengah garis khatulistiwa, sehingga pergantian siang dan malam berjalan sesuai dengan siklus yang seimbang. Karena letaknya yang strategis, maka banyak bangsa asing dari berbagai ras dan agama datang ke Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa di Indonesia. Ya, karena letak Indonesia yang sangat strategis, ya, di antara dua benua dan dua samudera, akhirnya Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Karena Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, maka bangsa Indonesia didatangi oleh berbagai bangsa dari belahan dunia. Ya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Arab, ada yang dari India. Nah, berbagai belahan bangsa yang datang ke Indonesia akhirnya menetap dan bergaul dengan penduduk setempat, menjadi satu, sehingga membentuklah kemajemukan ras, agama, dan bahasa, ya, yang ada di Indonesia.
Oke, yang kedua dilihat dari faktor keadaan geografisnya. Kondisi geografis Indonesia yang terpisah-pisah, yang terdiri dari berbagai macam pulau, ya, mengakibatkan masyarakat tumbuh menjadi satu kesatuan yang mengembangkan budaya sendiri yang jauh berbeda dengan kebudayaan induknya. Ya. Jadi orang yang datang dari Cina mengembangkan kebudayaan Cinanya. Akhirnya adalah di Indonesia itu tradisi barongsai, gongsi pacai, dan lain sebagainya. Dan yang ada di Arab pun mengembangkan tradisi kearabannya. Sehingga di Indonesia itu muncullah tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad, tradisi untuk bersilaturahmi, memakan nasi kebuli dan nasi biryani dan lain sebagainya. Nah, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi, sebagaimana kalian ketahui bahwasanya Indonesia itu terdiri dari 17.504 pulau, ya, dan terdiri dari 34 provinsi. Tentunya pulau-pulau yang ada di Indonesia ini bukan hanya didiami oleh penduduk asli setempat, tapi sudah banyak yang didiami oleh penduduk yang datang dari luar negeri, ya, sehingga mereka membawa suku bangsanya, bahasanya, dan budayanya. Nah, yang mengakibatkan perbedaan peranan laki-laki dan perempuan. Kalau di Betawi, mungkin ketika ada acara pernikahan, itu yang melamar adalah laki-laki. Tapi kalau di Padang, itu yang melamar adalah perempuan. Bahkan konon katanya yang memberikan mahar itu adalah perempuan, gitu ya. Nah, yang ketiga, perbedaan kondisi iklim. Kondisi iklim yang berbeda-beda mengakibatkan keberagaman kondisi alam tiap daerah. Contoh, orang yang tinggal di daerah dengan curah hujan yang tinggi akan bekerja sebagai petani dengan membuka lahan pertanian sawah. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah yang panas akan bekerja sebagai pengusaha, pedagang, atau karyawan. Ya, jadi kondisi iklim ini menentukan perbedaan karakteristik penduduk tiap-tiap daerah. Ya. Yang tinggal di daerah yang curah hujannya tinggi, maka mereka akan bekerja sebagai petani, peternak, dan bahkan menjadi nelayan. Ya. Tapi yang tinggal di daerah-daerah perkotaan, yang curah hujannya rendah dan musim kemaraunya pun panjang gitu, maka mereka bekerja sebagai pengusaha, pedagang, ataupun karyawan. Ya, tergantung kondisi iklim atau cuaca yang ada di daerah tersebut. Sikap terbuka masyarakat Indonesia. Ya, faktor yang keempat karena sikap terbukanya masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat Indonesia yang terbuka terhadap unsur-unsur budaya asing yang datang dari luar yang diterima oleh masyarakat. Pelan-pelan melebur menjadi budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli atau akulturasi. Atau bahkan membentuk kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan asli. Nah, ini disebut asimilasi, ya. Hal ini mengakibatkan perbedaan masyarakat Indonesia, ada yang mudah menerima budaya asing dan ada juga yang tetap bertahan dengan budayanya sendiri, ya. Nah, biasanya yang mudah menerima budaya asing itu masyarakat yang tinggal di perkotaan-perkotaan, karena mereka sudah mau menerima dunia luar dan mau berinteraksi dengan orang-orang yang dari luar.
Tapi mungkin bagi suku-suku yang ada di pedalaman hutan atau suku-suku yang ada di gunung-gunung, mereka masih mempertahankan budayanya sendiri dan masih tertutup untuk menerima budaya dari luar. Ya, hal ini adalah merupakan prinsip hidup tiap-tiap orang. Ya, selama budaya itu baik dan tidak mengganggu kelestarian budaya bangsa sendiri, maka boleh kita terima. Ya, tapi kalau budaya tersebut merusak budaya yang ada di Indonesia, maka sebaiknya kita tolak. Ya. Apalagi budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka wajib untuk kita tolak dan tidak boleh kita ikuti. Ya, kita harus mempertahankan budaya Indonesia, budaya yang ketimuran, yang mengedepankan sopan santun dan nilai-nilai agama. Ya, seperti budaya timur yang berpakaian rapi, sopan, tidak membuka aurat, dan lebih mengutamakan kesopanannya, ya, sopan santunnya. Ketimbang dengan budaya dari barat yang budaya dalam berpakaian itu lebih cenderung mempertontonkan auratnya dan tidak menjaga adab sopan santun. Yang kelima, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi mengakibatkan masyarakat Indonesia bisa dengan mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam yang sangat sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tertutup dan kurang berkembang taraf kehidupannya. Ya, jadi semakin maju zaman, maka semakin maju pula alat transportasi dan komunikasi. Mungkin dahulu orang ketika bepergian ke Mekah itu bisa sampai 4 bulan, 5 bulan. Tapi sekarang dengan menggunakan pesawat terbang, pergi ke Mekah 4 jam pun sudah bisa sampai. Nah, ini juga yang mengakibatkan perbedaan taraf hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Ya, sampai di sini saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini, ya, karena waktunya sudah mau habis. Jangan lupa bagi kalian untuk menuliskan komentar di kolom komentar kelas kalian. Jangan lupa pula untuk like and subscribe, ya, karena makin banyak kalian komentar maka makin banyak pula poin yang akan kalian dapatkan. Ya, akhirnya Mister cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.